Silahkan duduk. Shalom, shalom, shalom. Katakan shalom. Salam sehat, tetap semangat. Haleluya. Yang semangat katakan yes. Nah, pertama sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya mau ingatkan ya, tadi itu yang tentang capture conference. Kalau Anda anak-anak muda, dengar baik, Tuhan sedang ingin mempersiapkan generasi Yeremia ini untuk sesuatu yang besar. Saudara, capture itu adalah acara tahunan sebenarnya gereja kita. Kenapa disebut capture? Karena pada waktu itu saya menangkap, Tuhan bilang anak-anak muda harus mampu menangkap apa yang jadi isi hati Tuhan. Dan ini capture yang ketiga. Saudara, waktu kita mempersiapkan capture yang ketiga, Tuhan tuh bilang begini sama saya. Anak-anak muda persiapkan mereka karena mereka akan dibawa oleh Tuhan untuk memberikan berpengaruh kepada bangsa, kepada generasinya. Makanya temanya kali ini adalah influence, mempengaruhi generasi. Nah saudara, mempengaruhi generasi, maka kita harus diperlengkapi. Sebab saudara, hari-hari ini Tuhan akan bangkitkan generasi muda, bukan hanya menjadi follower ikut-ikutan dipengaruhi oleh dunia ini. Tapi saatnya Anda di sekolah, di tempat kerja, di tempat perkuliahan. Saudara, Tuhan mau perlengkapi kita untuk kita ada di sana sebagai kepala dan bukan ekor. Sebagai pemimpin-pemimpin yang akan punya pengaruh buat generasi yang akan datang. Sebab itu saya sangat mendorong saudara yang masih muda-muda, bahkan yang sudah tua-tua juga tapi mau belajar bagaimana hidup ini membawa pengaruh. Saudara, mari ambil bagian. Kalau Anda punya anak-anak remaja, saya sangat menyarankan saudara ikutkan mereka. Karena pembicara-pembicara di sini bukan sekedar orang-orang yang pendeta-pendeta saja, tapi mereka juga adalah orang-orang yang menjadi profesional yang dipakai Tuhan dan bagaimana mereka sudah mempraktekkan hidup mempengaruhi lingkungan mereka. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ini penegasan saya untuk capture conference itu. Saudara, ingat ya, capture conference ini adalah sesuatu yang Tuhan berikan di gereja kita. Peserta banyak, bahkan dari Vietnam kemarin sudah mendaftarkan, mereka juga akan ikut dari negara-negara yang lain. Mereka ikut, mereka ingin mendapatkan sesuatu. Jangan sampai kita sendiri tuan rumahnya, lalu kita anggap itu sepele. Saya berdoa supaya sungguh-sungguh kita ini melihat sesuatu yang Tuhan berikan buat gereja kita, tentu pertama-tama menjadi berkat buat kita. Amin. Nah saudara, baik. Sekarang mari kita bersama-sama buka Yohanes pasal yang ke-21. Sebelum saya sampaikan ini, saya ingin sampaikan juga saudara, tadi ketika Voice of Pentecost berbicara tentang pencurahan Roh Kudus Pentakosta yang ketiga. Ini benar-benar harinya di mana kita harus mengalir bersama-sama, mempersiapkan diri kita dituntun oleh Roh. Nah, dalam bacaan kita akan lihat di sini murid-murid Tuhan Yesus. Berapa banyak di sini murid-murid Tuhan Yesus? Saudara, tidak semua angkat tangan. Ketika engkau dengarkan firman Tuhan, Tuhan sedang mengajar mereka dan engkau sedang belajar, artinya engkau murid Tuhan Yesus. Mari lambaikan tangan saudara, pastikan engkau adalah murid Tuhan Yesus. Nah, saudara, lihat murid Tuhan Yesus ini dalam dua konteks yang berbeda. Pertama, setelah mereka diajar oleh Tuhan Yesus, dan kemudian sampai pada waktu Tuhan Yesus disalib, dan kita akan melihat murid yang sama berbeda dengan ketika Roh Kudus sudah turun di atas mereka. Dikatakan dalam Alkitab bahwa waktu Tuhan Yesus ditangkap, semua murid-muridnya ada bersama dia di Yerusalem. Tapi kemudian mereka lari terbirit-birit. Termasuk seorang yang paling populer di antara murid Yesus namanya Petrus. Bahkan dia menyangkal. Saudara, Tuhan Yesus ditangkap, lalu kemudian disalibkan, mati, dikuburkan. Murid-muridnya di mana? Dikatakan bahwa setelah mereka lari terpencar, akhirnya mereka berkumpul kembali. Setelah Tuhan Yesus dikuburkan, mereka berada di ruangan-ruangan dalam keadaan ketakutan.
Karena mereka dicari oleh tentara Romawi, pengikut-pengikutnya, murid-muridnya, itu akan ditangkap juga. Tapi pada waktu hari ketiga ketika Tuhan Yesus bangkit, tiba-tiba Tuhan Yesus muncul di ruangan-ruangan di mana mereka sedang ketakutan. Tuhan Yesus membuktikan bahwa dia tidak mati, tapi dia sudah bangkit. Hari itu semangat murid-muridnya kembali berkobar. Alkitab katakan di Yerusalem 2 kali dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tapi kemudian di bacaan kita ini, mereka tidak ada di Yerusalem lagi. Tapi mereka sudah kembali ke Kapernaum, ke Galilea, ke tempat dari mana mereka berasal. Kapernaum adalah kota nelayan dari mana Tuhan Yesus memanggil mereka menjadi muridnya. Nah, sekarang mari kita baca apa yang terjadi di Kapernaum itu, di Galilea itu. Ayat yang ketiga kita mulai. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi, kita baca sama-sama yuk. Oh, enggak ada di layar kah? Bro, Yohanes 21. Tolong ditayang biar kita bisa baca rame-rame. Ada bisa media? Ya, tolong media agak cepat ya. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Saudara, mereka kembali dari Yerusalem. Mereka kembali ke masa lalunya. Lalu kemudian mereka berupaya untuk kembali, bagaimana mereka bisa kembali melakukan aktivitas mereka seperti sedia kala. Nah saudara, lalu malam itu, justru setelah mereka jadi murid Yesus, setelah mereka dibimbing 3,5 tahun, malam hari itu mereka tidak tangkap apa-apa. Pengalaman mereka ternyata tidak menghasilkan sesuatu apapun juga. Nah saudara, ayat yang keempat, ketika hari mulai siang. Sama-sama, 3, 4. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa dia itu adalah Yesus. Kenapa? Karena suasana masih subuh, masih remang-remang, masih berkabut. Wajar kalau mereka tidak bisa mengenal bahwa itu Yesus. Tapi saya mau beritahu saudara, satu hal yang luar biasa. Kalau engkau murid Yesus, pada saat dimana engkau tidak berhasil apa-apa, Yesus ada di sana. Apapun keadaanmu hari ini, Yesus tidak pernah meninggalkan engkau. Dia bukan hanya ada di tengah-tengah keberhasilanmu, tapi juga dia hadir di tengah-tengah kegagalanmu. Itulah Yesus yang mengasihi engkau. Saudara, saya tidak tahu keadaan saudara hari ini. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan Yesus ada di tempat di mana engkau berada. Nah saudara, ayat yang kelima. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Ini mereka belum kenal siapa yang tanya itu. Karena Alkitab berkata jaraknya cuma sekitar 200 hasta. 200 hasta itu kalau satu hasta 33 cm, maka kira-kira kalau 200 hasta itu cuma sekitar ya mungkin 70 meter. Jadi dia teriak, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Mereka jawab, tidak ada. Salah satu ciri murid Tuhan adalah jujur, polos, apa adanya. Mereka tidak gengsi dan berkata begini, ya udah, hari ini memang nggak ada, tapi nanti besok pasti bisa dapat juga. Tapi apa yang ditanya, mereka polos, mereka ngomong apa adanya, nggak ada. Kalau engkau murid Yesus, yang Tuhan tuntut daripada kita adalah, Tuhan tahu kok bahwa mereka nggak dapat ikan, Tuhan tahu kalau engkau masih gagal. Tetapi Tuhan membutuhkan kejujuran kita, ketulusan kita. Kalau hari ini Tuhan Yesus bertanya kepadamu, kamu ada masalah? Enggak ada Tuhan. Tuhan tahu engkau punya masalah. Bahkan mungkin engkau sendiri tidak sadar bahwa engkau sedang menghadapi masalah. Tapi Tuhan Yesus yang dekat dengan saudara,
Dia hadir untuk menyelesaikan masalahmu. Sekali lagi saya mau beritahu, kalau engkau murid Yesus, dia ada dekat dengan engkau dan dia siap untuk menyelesaikan masalahmu. Ini kabar baik buat kita semuanya. Katakan, Tuhan Yesus ada dekat dengan saya. Dia ada untuk menyelesaikan masalahku. Ayat 6, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Dengar baik, kalau engkau murid Yesus, engkau jujur apa adanya dengan Tuhan. Dan ciri yang kedua seorang murid Yesus, mereka tidak mengandalkan pengalaman, tetapi mereka sifatnya taat. Ingat, mereka belum tahu itu Yesus, tapi mereka sudah terbiasa dengan ketaatan. Di samping itu saya percaya Yesus perkataannya itu punya wibawa untuk membuat orang-orang yang dengar ya taat aja. Mestinya kan Petrus bilang begini, lah dari tadi malam kami jala ikan di sini nggak dapat apa-apa, sekarang udah mau pulang, lu enak aja ngomong tebarkan jala. Nggak ada di sini, memang nggak ada. Tapi saudara, karena ketaatan mereka, waktu mereka tebarkan jala, Alkitab bilang mereka tidak dapat menariknya karena terlalu banyak ikan itu. Saudara, apa yang terjadi di sini? Kalau engkau kenal, engkau murid Yesus, engkau tahu siapa Yesus, dia Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan saudara, dia bisa menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Dari kegagalan menjadi kelimpahan. Itu Tuhan kita. Dan dia menyertai murid-muridnya untuk ini. Ingat, waktu itu mereka belum dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi karena mereka murid, maka Tuhan hadir dimanapun mereka berada. Saudara, mari kita lihat selanjutnya. Kemudian ayat yang ke-7. Maka murid yang dikasihi Yesus, ini maksudnya Yohanes ya. Murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian. Lalu jebur ke dalam danau itu. Dingin loh, subuh, jebur. Saudara, ciri yang ketiga daripada murid Tuhan Yesus adalah, saudara, yang pertama seperti Yohanes, dia mampu menangkap kehadiran Tuhan sekalipun mata jasmani tidak bisa melihat. Yang keempat, ciri murid Yesus adalah begitu dengar kata Tuhan, saudara, itu adalah Yesus, dia bilang itu adalah Tuhan. Maka saudara, dia langsung jebur, enggak pakai pikir panjang, salah lihat enggak lo? Jangan-jangan lo salah lihat. Tapi saudara, karena hatinya begitu mengenal, begitu membutuhkan Tuhan, saudara, dia langsung bereaksi tanpa pikir panjang. Salah satu ciri yang keempat dari seorang murid Tuhan, ketika mendengar nama Yesus, saudara, dia tidak tahan. Dia langsung melakukan. Kenapa? Kerinduannya yang utama adalah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Adakah engkau punya kerinduan yang sama? Tanya kepada dirimu sendiri. Nah saudara, saya lanjut. Ayat yang ke-8. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Ternyata saudara, ada sisa lagi murid-murid yang tidak ikut nangkap ikan. Tetapi pagi itu mereka menantikan teman-temannya pulang bawa ikan. Ternyata enggak bawa apa-apa. Tapi waktu mereka melihat bahwa ikannya banyak, saudara, maka mereka datang dengan perahu dari darat. Dan mereka ikut bersama-sama menarik jala yang sudah penuh dengan ikan itu. Nah saudara, saudara yang kasih Tuhan, satu hal yang kita perlu mengerti di sini, bahwa Tuhan Yesus kita itu, dia ada bersama-sama dengan kita. Dan ketika dia ada bersama-sama dengan kita, maka dia ada di sana untuk menyelesaikan persoalan saudara. Saudara, mari kita baca ayat selanjutnya, tolong ditayang ayat 9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat arang dan di atasnya ada ikan dan roti. Saudara, ternyata Tuhan Yesus sudah tunggu mereka di darat.
Dan di darat dia sudah panggang ikan dan panggang roti. Pernahkah saudara bayangkan, bukan main perhatiannya Tuhan Yesus buat murid-muridnya. Mereka gagal. Kemudian mereka mentaati apa yang Tuhan bilang. Lalu mereka sudah tangkap ikan. Tapi ternyata sebelum mereka sampai di darat, sudah ada ikan bakar dan roti bakar. Saudara, lagi dingin-dingin begitu semalaman, ketemu ikan bakar dan roti bakar, dari jauh aromanya sudah begitu kan? Tapi pertanyaannya, pernah nggak engkau pikirkan dari mana ikannya? Dari mana rotinya? Pernah Anda pikir itu? Subuh-subuh. Ini yang saya mau beritahu saudara, kenali Tuhanmu sungguh-sungguh. Dia itu pencipta segala sesuatu. Alkitab tidak pernah menjelaskan dari mana ikannya. Yang jelas dia tidak pergi ke pasar. Yang jelas dia tidak mancing ikan. Saya percaya Allah dalam kemahakuasaannya. Dia cuma bilang begini, hei ikan lompat langsung ke panggangan. Langsung masuk ke panggang saudara. Dia bisa menciptakan, tidak masuk di akal. Tapi dia adalah Allah yang tidak ada yang mustahil. Dia tahu engkau lapar, dia tahu engkau butuh sarapan. Dia sudah sediakan, bahkan sebelum engkau butuh dia sudah sediakan. Maka apakah yang kau perlu ragukan ketika engkau mengikuti dia? Saudara? Dan setelah mereka sampai di darat, mari lihat baca ayat selanjutnya. Kata Yesus kepada mereka. Ingat Alkitab bilang sudah ada ikan bakar ya dan roti bakar. Kata Yesus kepada mereka, ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Kan sudah ada ikan kan? Tapi kok dia suruh bawa lagi ikan? Pernah Anda pikirkan demikian? Saudara, karena begitu senangnya murid-murid. Lihat itu Yesus, mereka datang, sudah ada ikan panggang. Mereka lupa jalannya belum ditarik. Jadi Tuhan Yesus bilang begini, bawa kemari ikan itu. Baca ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya berkata, Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh dengan ikan-ikan kecil. Ikan-ikan apa? Kalau Tuhan mau berkati engkau, Dia mau berkati yang gede-gede. Dia bukan Allah yang kecil-kecil. Dan saya mau beritahu saudara, hari-hari ini murid-murid Tuhan Yesus, kalau engkau bisa jujur dengan Tuhan, kalau engkau punya kerendahan hati dengan Tuhan, kalau engkau mau taat kepada firman Tuhan, yang besar-besar sudah Dia sediakan buat saudara. Lanjut kita baca. 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun demikian, sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Ayat ini ditulis tentu saja secara perhitungan para nelayan, bahwa kekuatan jala itu ini sudah over capacity. Mestinya logikanya koyak. Tetapi dikatakan sekalipun segitu banyak tidak koyak. Kalau Tuhan memberkati saudara, saudara, Alkitab berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Tapi itu terjemahan bahasa Indonesia. Terjemahan yang sebenarnya di dalam bahasa Inggris itu begini. Berkat Tuhanlah yang menjadikan engkau kaya. Dan tidak ada apa yang Dia berikan itu tidak akan menimbulkan kesukaran buat saudara. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya. And He will not suffer on it. Dia tidak akan membiarkan berkat itu menyakiti engkau. Karena ada banyak orang, saudara, ketika diberkati, berkat itu menjadi jerat buat dia. Nah saudara, tapi Tuhan bilang begini, ini tidak koyak. Kalau sesuatu daripada Tuhan datang, itu melampaui kapasitasmu. Dan sekalipun melampaui semuanya itu, engkau pasti sanggup untuk mengolahnya. Itulah Tuhan Yesus. Katakan amin. Nah waktu ditarik, yang menarik di sini, kenapa mesti ditulis 153 ekor? Bilang aja kek, oh itu banyak. Bilang aja banyak. Kenapa mesti ditulis 153 ekor?
Rupa-rupanya si Petrus begitu sampai dia tarik, dia yang hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 153. Tuhan Yesus tidak suruh hitung, tetapi dia hitung. Kenapa saudara? Saya percaya tanpa sadar Roh Kudus yang dorong dia. Karena tahukah saudara, angka 153. Kalau kalau Anda belajar bahasa Ibrani, setiap aksara Ibrani itu ada angkanya. Dan orang Yahudi pada zaman itu sampai zaman sekarang juga, saudara, ketika mereka melihat angka itu mereka terjemahkan di dalam namanya gematria ya, istilahnya itu. Mereka terjemahkan dalam tulisan mereka. Gini, Anda pernah belajar bahasa Romawi? Bahasa Romawi begini. Kalau X itu artinya berapa? 10. Kalau V 5. Kalau D, nah kita bisa baca angka Romawi itu kan 1, 2, 3. Setelah 3, 1 di depannya V. 1 V. Kita bilang itu 4. Kemudian V 5. V tambah 1 jadi 6. V tambah 2 garis jadi 7. Ini cuma salah satu contoh supaya Anda mengerti. Bahasa Ibrani juga seperti begitu. Antara huruf dengan angka ada hubungannya. Nah, Petrus ini orang Yahudi. Mereka terbiasa dengan membaca angka diterjemahkan ke huruf. Dan saudara, ternyata 153 itu ketika diterjemahkan ke huruf, itu muncullah Ani Elohim, artinya akulah Tuhan. Jadi waktu Petrus lihat itu, baru dia sadar. Ternyata Yesus yang selama ini dia anggap guru, rabi yang mengajar, oh bukan, ternyata dia adalah Tuhan. Tuhan Yesus kasih 153 ekor, kelimpahan memang banyak, gede-gede. Tapi Tuhan cuma mau ingatkan kepada murid-muridnya, semua itu adalah karena Tuhan. Amin. Nah, baca ayat selanjutnya. Kata Yesus kepada mereka, marilah, sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu dia adalah Tuhan. Kalau engkau murid Yesus, mari lihat setiap berkat yang Tuhan berikan kepadamu. Itu karena Tuhan. Maka kalau engkau tahu itu karena Tuhan, engkau tidak akan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Yesus menyatakan dirinya lewat bahwa dia adalah Tuhan, lewat tangkapan itu. Ketika Tuhan mengubah kegagalan jadi keberhasilan. Sejak saat itu mereka tahu Yesus adalah Tuhan. Amin. Berapa banyak yang mengerti sampai di sini? Itu terjadi sebelum mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Sekarang mari lihat apa yang terjadi setelah mereka dipenuhi Roh Kudus. Dari situ mereka kembali ke Yerusalem. Dan waktu mereka kembali ke Yerusalem, Tuhan Yesus kembali menampakkan diri kepada mereka di Yerusalem. Lalu Kisah Rasul berkata, dia membawa murid-muridnya itu ke atas gunung namanya, atas bukit namanya Bukit Zaitun. Lalu di situ dia berpesan begini sebelum dia terangkat ke sorga. Kamu jangan kemana-mana, kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu dipenuhi oleh Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, apabila Roh Kudus turun ke atasmu, engkau akan menerima kuasa. Engkau akan menerima kuasa dan engkau akan menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai Pulau Batam. Amin. Nah, sekarang mereka sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari kita baca apa yang terjadi setelah itu, Kisah Rasul pasal 3. Saudara, sekali lagi ingat, ini terjadi setelah mereka dipenuhi Roh Kudus. Ayat yang pertama. 1, 2, 3. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Saudara, sebagai orang Yahudi yang taat, sembahyang itu kalau saudara kita yang muslim mereka sudah terbiasa dengan sembahyang 5 waktu, orang Yahudi juga ada. Di mana jam itu mereka harus ada di bait Allah, di rumah Tuhan.
untuk sembahyang. Dan itu bukan hal baru. Itu memang sudah menjadi tradisi lifestyle mereka sejak kecil. Mereka melakukan itu setiap hari. Dan saudara, setiap hari mereka melewati jalan yang sama. Untuk masuk ke bait Allah mereka harus melewati pintu gerbang yang sama. Dan Alkitab berkata, kalau engkau baca selanjutnya engkau ketemukan bahwa mereka selalu lewat di pintu gerbang yang sama dan selalu melihat ada orang yang sama, seorang pengemis yang duduk di pintu gerbang itu. Dan bukan pertama kali, setiap hari mereka lihat. Nah saudara, tetapi kali ini berbeda. Berbeda. Kenapa? Setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, Petrus dan Yohanes, saudara, waktu mereka kembali ke rumah Tuhan, mereka datang ke gereja untuk berbakti. Ayat 2 berkata begini. Ayat 2. 3-4. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Sehingga ia harus diusung tiap-tiap hari. Orang itu diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah tiap-tiap hari. Untuk apa dia di situ? Untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah itu. Pengemis. Apa yang diharapkan pengemis? Sedekah. Katakan sedekah. Nah, ketika orang itu melihat ayat 3, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, dia meminta sedekah. Sama seperti biasanya juga dia minta sedekah kepada siapapun yang lewat. Tapi mari lihat, keadaannya berbeda ketika mereka dipenuhi Roh Kudus. Ayat 4. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Saudara, sekali lagi mereka itu selalu melewati pintu yang sama, melihat pengemis yang sama. Saudara, semuanya tetap sama, tetapi yang membedakan adalah kalau dulu mereka lakukan itu sebagai sebuah tradisi orang Yahudi untuk ke rumah Tuhan. Kali ini saudara, Alkitab berkata setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup mereka dipimpin oleh Roh. Maka saya percaya hari itu mereka masuk di gerbang itu dipimpin oleh Roh. Dan Roh Kuduslah sendiri yang menghentikan langkah mereka. Saudara, saya membayangkan begini, pada waktu sebelum mereka dipenuhi Roh Kudus. Setiap kali lewat kadang-kadang dia lihat, sudah lempar aja recehan, cengkling. Udah senang banget tuh pengemis. Tapi ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, waktu lewat di situ, Roh Kudus hentikan dia. Stop. Lihat nih orang. Saudara tahu apa yang berbeda di sana? Saudara, kemudian mereka memandang orang miskin itu. Orang sengsara itu. Sekarang mereka memandangnya dengan perasaan, dengan hati, pikiran dan perasaan Kristus. Beda saudara. Kalau engkau sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, engkau akan tidak lagi cuek kepada orang-orang sengsara. Engkau akan memiliki hati, pikiran, dan perasaan Kristus. Nah saudara, lalu apa yang terjadi selanjutnya? Saudara, dulu mereka tidak ambil pusing. Orang sengsara terlalu banyak, kita juga tidak ambil pusing. Ada di seputar kita. Sekalipun kita tahu ada firman Tuhan yang berkata kepada kita bahwa kita harus memperhatikan orang-orang sengsara. Nah saudara yang kasih Tuhan. Dan hari itu, sekali lagi, ketika mereka dipimpin oleh Roh, saudara, mereka berbeda. Mereka melihat, dan waktu mereka melihat itu, saya yakin apa yang mereka lihat dengan mata roh adalah apa yang sesungguhnya dibutuhkan orang itu. Orang itu membutuhkan Yesus. Bukan sekedar receh, tapi dia nggak tahu kalau dia butuh Yesus. Itu sebabnya ayat 5 berkata begini. Ayat 5, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Ayat 6, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Saudara, orang lumpuh, orang pengemis tidak pernah mengharapkan dikasih emas dan perak kan? Paling-paling yang dia harapkan receh. Ini kok pakai bilang emas dan perak.
Saudara dengar baik. Banyak orang berpikir bahwa emas dan perak adalah solusi terpenting dalam masalahnya. Sumber segala kebahagiaan. Saudara, dan Petrus tahu bahwa orang ini dia terima receh, dia sudah senang. Apalagi dia terima emas dan perak. Mungkin setiap hari dia lihat orang lewat di situ, pakai gelang emas ya. Waduh, dia berpikir mungkin kapan aku dapat itu, betapa bahagianya. Saudara, Petrus dan Yohanes bilang, kami tidak punya yang begitu. Nah saudara, saya mau beritahu saudara, tidak jarang kita temukan orang yang mengandalkan emas dan perak. Mereka berpikir itu adalah solusi segala-galanya. Padahal kalau kita perhatikan, tidak sedikit orang-orang yang memiliki segala-galanya, tetapi mereka menemukan hidup mereka kosong. Tidak jarang kita temukan orang-orang yang punya popularitas, mereka memiliki semuanya. Tapi kenapa mereka akhiri hidup mereka dengan hal yang ada yang bunuh diri, ada yang narkoba. Ngapain? Karena mereka tidak menemukan makna hidup ini. Nah Petrus bilang begini, hei, emas dan perak tidak ada padaku. Saudara, Mazmur 135, mari tolong ditayang, Mazmur 135 ayat 15 berkata begini, kita juga perlu mengerti ini. Supaya hati kita tidak terpaut kepada emas dan perak. Saudara, ayat 15 berkata, berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas buatan tangan manusia. 16, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. 17, mempunyai telinga tapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada pada mereka. 18, seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepada emas dan perak itu. Saudara, sebab itu kalau datang sama Tuhan, jangan cuma minta berkat saja, tapi minta hatimu ada hati Yesus ada di dalam saudara. Nah, saudara, kemudian dia katakan, Petrus katakan, emas dan perak tidak ada padaku. Orang ini pasti bingung. Waduh, aku tidak minta emas perak, aku mengharapkan sedekah. Dan Roh Kudus yang ada dalam dua orang ini tahu bahwa sesungguhnya yang orang itu butuhkan jauh lebih dari emas dan perak. Mari kita baca selanjutnya. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Saudara, nama Yesus itu lebih berharga dari segala emas dan perak. Petrus tahu bahwa kalaupun dia bawa emas dan perak, dia kasih emas dan perak, itu tidak menyelesaikan. Besok dia masih lumpuh, besok dia masih mengemis di situ. Tetapi ada satu nama yang ada di dalam mereka, yaitu nama Yesus. Saudara, Anda mungkin tidak punya emas dan perak di sini, tapi paling tidak engkau punya nama Yesus. Dan pernahkah engkau lihat kiri kanan saudara tetanggamu, mereka yang tidak punya Yesus? Mereka mungkin naik mobil mewah, tetapi roh mereka itu pengemis. Mereka itu membutuhkan Yesus. Saudara, itu sebabnya Petrus datang dan mengulurkan tangan dan membantu mengangkat orang itu dalam nama Yesus. Dan Alkitab berkata, dia berdiri dan akhirnya selesailah masa pengemisnya. Saudara, siapa yang bisa menyelesaikan masa depan seseorang? Hanya Tuhan Yesus sendiri. Katakan amin. Dan itu yang mereka lakukan. Setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka punya kuasa. Nama Yesus yang ada di dalam mereka berkuasa untuk menyelesaikan once and for all seorang pengemis menjadi seorang yang bebas. Katakan amin. Ayat 7 kemudian ya dikatakan, lalu ia memegang tangan kanan orang itu, membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki orang itu. Saudara, hari-hari ini Tuhan Yesus mau bilang sama kita, aku akan segera datang kembali. Kalau engkau mau berkata, pakailah aku Tuhan, maka Tuhan cuma bilang begini, jangan lihat kepada apa yang kau punya, yang berasal dari dunia ini. Lihatlah aku yang ada di dalam engkau. Mereka membutuhkan engkau memperkenalkan Yesus kepada mereka.
Nah, saudara yang kasih Tuhan, kemudian dikatakan ayat yang ke-8, ia melonjak berdiri, lalu berjalan kiran kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan melompat-lompat serta memuji Tuhan. Itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Saudara lihat, yang dia harapkan adalah sedekah. Tapi Allah kita bukan Allah yang sedekah. Dia Allah yang lebih daripada sedekah. Saudara, Allah ingin mengubah hidupnya. Dia mau ubah hidup orang itu sekali untuk selamanya. Tuhan tidak mau dia cuma jadi orang miskin pengemis seperti itu yang cuma mengharapkan sedekah. Tuhan memberikan kelimpahan lebih daripada yang dia butuhkan, yaitu dia bisa berjalan seperti orang normal. Dan yang seperti begitu ada banyak di seputar kita. Nah, saudara, Anda sering mendengar pengumuman tentang morning blessing. Dan saya bersyukur tentang morning blessing ini. Sejak Januari Tuhan menuntun kita luar biasa. Dan saya tidak terlalu yakin kalau semua jemaat itu pernah mengikutinya. Saya tidak usah tanya di sini deh. Tapi kalau engkau cuma dengar, tapi engkau tidak pernah tertarik, saya berdoa supaya engkau tertarik. Karena melalui morning blessing ini kita bukan hanya sekedar diajar, tapi kita mengenal kuasa Tuhan yang luar biasa. Nah, saudara, di dalam morning blessing ini, pada bulan-bulan terakhir ini, Tuhan mulai menaruh hatinya dalam hati kita. Dan saudara begini, yang ikut serta morning blessing itu, banyak bukan dari gereja kita. Dari luar kota Batam, bahkan sampai di luar negeri. Dan mereka antusias banget. Dan saudara, setiap hari Sabtu ada yang saya minta kesaksian. Karena semua mengalami kesaksian bagaimana mereka mengalami kuasa Tuhan dalam hidupnya. Ketika mereka diajar lewat morning blessing. Dan kemudian mereka memprakteknya. Dan Tuhan langsung otomatis menunjukkan kuasanya. Nah, dalam beberapa bulan terakhir ini Tuhan mulai taruh hatinya di dalam hati kita. Saudara, dia mulai bilang begini. Aku mau sekarang ini. Aku mau menghibur orang-orang yang sengsara. Dan aku membutuhkan tangan-tangan murid-muridku untuk melakukannya. Saudara, 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4 tolong ditayangkan. 2 Korintus 1 ayat 3 dan ayat 4. Dikatakan begini. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Ayat 4. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan. Tuhan Yesus akan segera datang kembali. Begitu banyak orang yang menderita. Engkau juga menderita, tapi jangan lihat penderitaanmu sekarang ini. Kalau engkau ada di sini, engkau dengar firman Tuhan menghibur engkau. Supaya apa? Supaya engkau juga membagikan kepada orang-orang yang sedang menderita. Dan saudara, saya ingat sekitar 4 bulan yang lalu, Tuhan mulai kasihkan lewat morning blessing ini sebuah program namanya Circle of Blessing. Di mana saudara, jemaat-jemaat, orang-orang yang ikut morning blessing itu, Tuhan bilang, oke, kalau engkau mau masuk di dalam lingkaran berkat, memberi maka engkau diberi. Beri maka engkau diberi. Saudara, itu namanya circle, lingkaran berkat. Hari ini engkau beri, besok engkau diberi, dan makin lama circle itu akan makin membesar. Dan saudara, memang kita bisa memberi, mungkin kita bisa beri ya berapalah, 5.000, 10.000. Tapi kalau kita beri seperti itu tidak terlalu bermanfaat. Maka Tuhan bilang, buat yang namanya circle of blessing. Sehingga orang-orang mau beri berapa saja, 1.000 perak juga. Tapi ketika kumpul sama-sama, itu menjadi besar dan akan bisa melakukan hal besar untuk menolong saudara-saudara Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus bilang begini, apa saja yang engkau lakukan buat saudaraku yang paling hina ini, engkau sudah melakukan buat aku. Nah, orang-orang yang menderita ini adalah saudara-saudara Tuhan Yesus juga. Nah, saudara, kita sudah melakukannya dan begitu banyak kesaksian orang yang terlibat di dalamnya. Mereka menuai kok. Tuhan itu tidak pernah berutang. Alkitab berkata, kalau engkau memberi untuk orang-orang sengsara itu, engkau sedang memiutangi Tuhan. Dan Tuhan itu tidak perlu didatangi debt collector waktu engkau memiutangi Tuhan. Dia adalah
Tuhan yang tidak pernah mau berhutang kepada siapapun juga. Nah saudara, singkat cerita, kemudian akhir-akhir ini Circle of Blessing itu banyak, baik di Pulau Batam dan sekarang sudah nyebrang ke Pulau Bintan ya, di Uban. Tapi saya mau tunjukkan dulu kepada saudara. Dapat enggak itu gambar, pernah ada seorang anak kecil, dia masih kecil, dia bocor jantung. Orang tuanya enggak punya uang sama sekali. Tapi kemudian saudara, COB, Circle of Blessing ini, atas nama semua jemaat yang ikut terlibat di dalamnya, Tuhan pertemukan dengan anak ini. Dan akhirnya melalui dana yang dikumpulkan bersama-sama, anak ini bisa dikirim ke Jakarta dan mengalami operasi jantung. Sambil dia dioperasi, anak ini, coba lihat yang, ini dia, oke stop di sini dulu. Ini anak kecil, saudara, umur berapa ini? 2 tahun kalau tidak salah, harus dibedah, jantungnya dikeluarin dan dioperasi bocor jantungnya. Orang tuanya mungkin sudah berkata, ya sudahlah, mau apa, enggak punya uang. Sayang sama anak tapi mau apa. Tapi Tuhan pertemukan dengan COB ini dan mewakili semua jemaat di situ. Dia dikirim dan kemudian orang tuanya juga bisa pergi. Ya. Dan saya nggak tahu berapa bulan, 2 bulan kalau tidak salah. Kabar baiknya adalah tadi pagi anak ini diserahkan kepada Tuhan Yesus. Ada penyerahan anak di sini. Oh, anak itu sudah lari-lari. Ini pada waktu baru habis operasi. Saudara bayangkan anak sekecil ini. Coba lihat lagi, ada gambar berikutnya. Lagi yang dia sudah loncat-loncat. Nah, ini dia, ini anak ini, Michael namanya. Saudara, betapa bahagianya orang tuanya. Kita tidak tahu. Ini generasi Yeremia. Tuhan pakai untuk menyelamatkan satu nyawa. Dan saya yakin ada rencana Tuhan buat anak kecil ini. Sekarang kita tidak tahu, tapi satu saat nanti kita akan tahu. Mana tahu dia kalau besok-besok jadi presiden. Kita juga nggak tahu. Tapi saudara, yang ambil bagian di sini, Tuhan pasti tahu. Ada seorang bapak juga ya. Oke, ada seorang bapak. Kalau saudara lihat, saudara mesti tahu dia dari mana. Namanya Pak Eko. Itu dia tinggal di Ruli dan sangat menderita. Dia sudah tinggal tunggu, sudah seperti mayat hidup. Dagingnya entah gimana melepuh meleleh. Dan tidak ada orang lagi yang peduli. Saudara, dan kemudian tim COB bisa Tuhan bawa berjumpa dengan dia. Dan saudara, kalau saudara lihat pertama kali waktu ditemukan dia dalam keadaan sekarat luar biasa. Kita kirim ambulans, kemudian kita bawa di rumah sakit. Dan selama 2 bulan dia berbaring tidak berdaya di rumah sakit. Tapi setiap hari tim kita datang dan mendoakan dia. Kemudian membiayai operasinya, membiayai pengobatannya. Dari mana? Dari uang-uang sekecil-kecil yang dikumpulkan di COB. Saudara, 2 bulan dia terkapar. Dan lihat hari ini, kemarin saya dapat laporan, dia sudah dibawa pulang di rumahnya. Coba lihat yang dia sudah di kursi roda. Yang sudah di kursi roda itu pada waktu dibawa keluar dari rumah sakit. Ada gambarnya? Nah ini dia. Dari rumah sakit dibawa pulang ke rumahnya. Dan seluruh satu kampung itu kumpul di rumah menyambut bapak itu. Dan saudara, saya bersyukur tim kita mendoakan sungguh-sungguh. Dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan Yesus sudah sembuhkan dia. Dan saudara, semua orang mendengar. Maka saudara, itu membawa pengaruh yang sangat besar. Untuk itulah murid-murid Tuhan Yesus diperlengkapi dengan Roh Kudus. Ada kuasa di dalamnya. Katakan amin. Nah selanjutnya kita lihat Tanjung Uban juga. Di Tanjung Uban itu tim kita pergi untuk mencari orang-orang yang tidak dicari oleh orang lain. Karena dianggap mereka itu tidak ada artinya sama sekali. Coba tolong ditunjukkan yang ada gubuk-gubuk itu. Nah saudara, selama mungkin 2 bulan ya, mereka rajin ke sini. Dan mereka membantu di sini. Saudara lihat ini orang-orang NTT, mereka ada di sana itu sudah puluhan tahun. Nah saudara, mereka tadinya
menggarap lahan di daerah Lagoy. Tetapi 20-an tahun yang lalu waktu Lagoy dikembangkan, mereka tergusur dari situ. Lahan pertanian mereka sudah diambil. Kemana mereka? Mereka tersebar di hutan-hutan situ dan mereka tinggal di rumah seperti ini. Mereka tidak punya pekerjaan. Mereka kalaupun berladang hanya pinjam tanah orang. Dan kalau saudara lihat rumah, nah ini salah satu rumahnya. Ini yang tinggal di sini nenek-nenek sudah tua. Nah saudara, kita kasih mereka sembako setiap minggu, kasih sembako di sana, kasih sembako. Satu hari saya pergi bersama tim COB untuk saya pengen lihat seperti apa sih ladang misi itu. Dan hati kami menangis melihat keadaan seperti ini. Ada satu nenek. Sudah lama dia mengharapkan kalau boleh aku punya rosario. Karena dia orang Katolik. Nggak pernah ke gereja lagi. Nggak pernah juga dikunjungi. Mereka ada yang cuma jadi pemulung. Ada yang tukang tambang pasir. Dan saudara saya tanya yang nambang pasir itu ya. Mereka menambang dalam 1 minggu bisa dapat 1 lori. 1 lori itu harganya 125.000. Bagaimana hidup 1 minggu 125.000. Anak mereka sekolah di sekolah negeri hanya disuruh bebas uang sekolah, hanya disuruh bayar seragam. Bayar seragam aja nggak punya duit. Nah saudara yang kasih Tuhan, tiba-tiba Tuhan bilang begini. Kamu lihat ini adalah saudara-saudaraku. Kamu harus berbuat sesuatu untuk mereka. Nah saudara, dan ketika saya dapat itu saya sharing ke Morning Blessing. Saudara-saudara ini Tuhan bilang sama kita. Apa yang harus kita lakukan? Tiba-tiba saudara Tuhan kasih saya Imamat 25 ayat 25. Itu bilang begini. Kamu harus tebus tanah buat mereka. Tebus tanah buat mereka. Mereka bukan cuma membutuhkan. Jadi begini, waktu Morning Bless, waktu COB datang ke sana, mereka pikir begini. Wah kita mau bedah rumahnya yang sudah merubuh, kita bangun yuk. Tapi begitu ditanya, ini gubuk ini berdiri di lahan siapa? Mereka bilang kami cuma dipinjemin sama itu, ditunjuk di sebelah situ ada rumah permanen, rumah batu. Dia pinjamin kami di sini. Udah berapa lama tinggal di sini? Baru 20 tahun. Saya pikir baik kali orang itu kasih pinjam sebagian halamannya untuk 20 tahun. Saya bilang sama teman-teman dari COB, kalau ini kita bangun, ini tanah orang. Kan enggak mungkin. Nah disitulah Tuhan bilang, Imamat 25 ayat 25. Kamu harus tebus tanah buat mereka. Dan kamu mukimkan mereka di situ. Bangunkan gubuk, bukan gubuk ya. Petak-petak rumah petak kecil. Lalu sediakan lahan supaya mereka bisa berkebun di situ. Saudara saya tangkap ini sebagai visinya Tuhan. Lalu saya sharingkan. Lalu saya bilang kepada Bu Nini nih. Dia notaris di Tanjung Uban. Tolong carikan tanah untuk mereka. Nah saudara, dan dalam waktu singkat ketemu tanahnya 3,5 hektar. Wow 3,5 hektar, saya pikir cukup. Hari ini saya sudah suruh gembala di Tanjung Uban langsung tanya mereka, siapa yang siap untuk kita relokasi di tanah situ. Besok saya dapat jawaban. Nah saudara, persoalannya sekarang 3,5 hektar itu harganya per meter 28.000. Murah banget. Tapi ketika saya kalikan dengan 3,5 hektar, munculnya hampir 1 M. Wow, dari mana duit saya? Nah saudara, dan saya cuma sampaikan kepada komunitas Morning Blessing. Saya yakin Tuhan itu yang taruh di hati saya. Saya cuma bilang begini. Anda kalau dengar apa yang Tuhan katakan, dan engkau mau memperhatikan saudara-saudara Tuhan Yesus. Sekarang ambil bagian. Nggak usah banyak-banyak. 1 orang 1 meter saja, masa enggak bisa beli? Cuma 28.000. Saudara, singkat cerita dalam 1 hari, itu 35.000 meter persegi. Itu habis ditutup oleh orang-orang yang ada di Morning Blessing. Wow. Saya tahu bahwa mereka betul-betul tangkap isi hati Tuhan. Ada seorang dari Kalimantan. Saudara,
Dia cuman bisa beli 15 meter. Tapi dia tangkap isi hati Tuhan. Saudara, tiba-tiba dia transfer hanya untuk 5 meter. Ya. 5 meter. Lalu dia WA ke tim COB. Minta maaf. Sekarang saya cuman punya uang untuk 5 meter. Beri saya waktu. Minggu depan aku tebus lagi yang 10 meter itu. Waktu dengar itu, oh Tuhan, orang ini tidak punya. Tapi dia punya hati Tuhan Yesus. Nah saudara, kemudian setelah itu begitu banyak kesaksian-kesaksian. Ada hari Sabtu yang lalu ada orang yang dia bilang begini kesaksiannya, Pak, saya ini lagi terpuruk habis. Tapi mendengar itu saya menangkap isi hati Tuhan. Saya diskusi sama suami saya. Kenapa kita tidak ambil bagian? Kita masih lebih baik masih bisa tinggal di rumah seperti ini. Tapi mereka itu gubuk yang sudah hancur. Mereka digerakkan oleh Tuhan. Nah mereka cuma menebus tanah buat orang itu cuma kira-kira tidak banyak lah. Cuma beberapa, mungkin 20 meter kalau tidak salah ya. Dia tebus itu. Setelah itu dia bersaksi, Pak saya nggak tahu dari mana ya. Tiba-tiba setelah saya bayar itu, ada orang yang saya kenal tapi sudah lama tidak komunikasi. Dan tiba-tiba dia telepon saya, minta rekening. Saya bingung, apa urusannya rekeningmu? Kau minta rekeningku. Pokoknya kasih saya rekeningmu. Nah, dia kasih rekeningnya. Tiba-tiba dia lihat transfer masuk. Itu berlipat-lipat kali ganda dari apa yang dia berikan untuk orang-orang susah ini. Yang begini banyak sampai tadi tuh saya masih dapat informasi. Begitu dia ambil bagian di situ, Tuhan tidak berhutang. Dan entah dari mana, kok ada saja itu berkat itu mengalir. Dan orang yang tadi saya cerita itu bukan orang Kristen. Udah lama tidak ketemu. Tiba-tiba minta rekeningnya. Saudara yang kasih Tuhan, siapa yang kerja? Tuhan Yesus yang kerja. Kalau engkau bisa tangkap isi hati Tuhan, maka dengar baik, Tuhan tidak pernah berhutang. Sayangnya. Saudara, saya ingat juga, waktu sampaikan itu, ada orang dari London. Saudara, dia setia ikut morning blessing ini. Dia dengar seperti itu. Saudara, besoknya dia dengar, sudah habis. Tanah itu sudah tertutup semuanya. Waduh, dia sedih setengah mati. Saya belum sempat bilang kalau saya mau ambil berapa. Waduh, sudah habis katanya. Gimana dong? Aku pingin juga ambil bagian di dalamnya. Orang ini orang Malaysia yang pindah ke Inggris. Jadi dia mengerti, dia suka ikut. Dia setia sejak awal. Nah saudara, keesokan harinya ada orang yang tadinya ambil, terlalu besar rupanya. Dan akhirnya dia bilang, waduh saya tidak sanggup ini, saya minta ini, saya mau cicil aja. Saya bilang ini bukan kredit KPR, ini proyeknya Tuhan. Sudah kalau kau tidak sanggup, saya lempar ke orang lain. Ada 5.000 meter yang waktu itu karena tidak sanggup, saya bilang sini, kembalikan biar saya serahkan kepada yang lain. Dan saudara tahu 5.000 meter itu, dalam jangka waktu cuma beberapa jam, 3-4 jam, itu sudah habis diambil orang. Dan yang ngambil tuh enggak banyak-banyak, sedikit. Termasuk orang yang dari Inggris itu begitu dia dengar seperti, dia cepat-cepat. Dan selesailah semuanya. Saudara, ini isi hati Tuhan buat kita. Sayang sekali kalau saudara hanya mendengar ada morning blessing, ada seperti begini, lalu Anda tidak mengikutinya. Saudara, Tuhan berikan itu kepada gereja ini sebab Tuhan mau supaya kita menangkap isi hati Tuhan, bergerak bersama-sama di dalamnya. Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan besar buat kita. Katakan amin. Saya tutup dengan ini ya, ini yang kemarin gembala pembina kita Pak Niko menyampaikan ini. Saudara, Yesaya 32. Ayo kita lihat dengan cepat ayat 15. Kita akan baca sama-sama 1, 2, 3. Sampai dicurahkannya kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan.
Dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Mungkin hari-hari ini hidupmu seperti sedang di padang gurun. Engkau butuh Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus itu turun ke atasmu, engkau akan menerima kuasa. Dan engkau akan bergerak dipimpin oleh Roh. Dan engkau akan sinkron dengan apa yang Tuhan Yesus mau engkau lakukan. Tapi saudara mungkin berkata begini, tapi aku enggak kok, hidupku biasa-biasa, aku tidak di padang gurun, ekonomiku oke-oke saja. Mari kita lihat saudara, ciri daripada orang yang hidup di padang gurun bukan diukur dari berapa banyak dari ekonomimu saat ini. Ayat 16 berkata begini, ciri-cirinya. Coba baca sama-sama, 1, 2, 3. Di padang gurun selalu berlaku keadilan. Dan di kebun buah-buahan tetap akan ada kebenaran. Kalau engkau hidupmu walaupun engkau berlimpah, tetapi yang engkau kejar adalah keadilan, keadilan, keadilan. Maka saya mau beritahu saudara, di pengadilan pun banyak ketidakadilan. Engkau tidak bisa mendapatkan keadilan di sana. Nah saudara yang kasih Tuhan, adil itu begini. Lah untuk aku aja nggak cukup, apalagi bagaimana aku mesti memberkati orang lain. Keadilan itu begini, berkati aku dulu baru aku berkati orang lain. Itu kan keadilan kan? Tapi mari lihat, kalau engkau ada hidupmu seperti di kebun buah-buahan, dikatakan di sana akan tetap ada kebenaran. Di mana kebenarannya? Dengar baik. Alkitab berkata dalam Matius 5, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu adil bukan? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu adil nggak? Adil. Adil. Tapi Yesus berkata begini, siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kiri. Adil nggak? Halo? Adil nggak? Nggak adil. Jujur saja itu nggak adil. Tapi Tuhan bilang itu kebenaran. Artinya apa? Jangan membalas. Serahkan itu kepada Tuhan. Jangan cari keadilan. Lakukan kebenaran. Waktu engkau lakukan kebenaran, maka engkau akan melihat kebenaran itulah yang akan terjadi. Ayat 17. Baca sama-sama ayat 17. Dikatakan 1, 2, 3 ya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh apa? Damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan, ketentraman sampai kapan? Selama-lamanya. Hidup ini yang dicari, yang dibutuhkan apa? Hidup tenang, hidup tentram, ya, hidup sejahtera. Kalau engkau kejar-kejar keadilan, saudara, hidup ini seperti di padang gurun. Terus merasa diperlakukan tidak adil. Enak aja, aku aja tidak cukup, aku mesti berkati mereka, mesti ambil bagian di situ. Kok enak mereka, aku yang kerja, mereka yang nikmati. Itu Anda sedang mencari keadilan. Kebenarannya adalah, lakukan apa yang bisa engkau lakukan, maka Tuhan akan melakukan apa yang tidak bisa engkau lakukan. Sama-sama katakan amin. Dan setelah itu yang kau akan alami adalah, engkau akan merasakan damai sejahtera. Kesejahteraanmu terjamin. Saudara, hidupmu tenang. Apalagi tentram untuk selama-lamanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, dan melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Tuhan Yesus mengasihi saudara, tapi Tuhan juga mengasihi mereka yang duduk di depan pintu gerbang menjadi peminta-minta. Tuhan mau menghibur mereka, dan Tuhan sedang mencari, sedang menantang engkau. Berapa banyak yang mau mengulurkan tanganmu untuk mengangkat mereka dari keterpurukan mereka, dan mereka akan menjadi orang-orang yang diberkati. Saya percaya orang-orang itu yang Tanjung Uban ya, satu ketika mereka tidak butuh sembako lagi dari kita. Bahkan mereka bisa membantu saudara-saudaranya yang lain. Kenapa? Kita sediakan lahan buat mereka. Lahan itu untuk mereka pakai bertani. Kemudian kita akan menyediakan buat mereka fasilitas pertanian. Dan mereka bisa hidup dari situ. Masa sampai selama-lamanya ini orang, ya memang mereka Katolik, tapi sekarang mereka sudah ke gereja ya. Di gereja kita, mereka datang dengan antusias. Dan dari gembala sana saya bilang, dia lapor begini, Pak, ada satu orang bapak-bapak datang sama saya. Pak Albert katanya, saya ini ke gereja, tapi tolong ya diingat, saya nggak datang karena saya dikasih sembako loh. Saya datang karena saya mau menyembah Tuhan bersama-sama di sini.
Saudara lihat, mereka datang beribadah dengan kesungguhan hati. Dan kita akan kumpulkan itu di lahan ini. Mereka bisa berkebun di situ. Hasilnya buat mereka, bukan buat kita. Nah saudara yang kasih Tuhan, ini isi hati Tuhan untuk kita mengerti bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala. Sambil kita mempersiapkan perjamuan kudus. Orialabashikara labashande. Kinamakara labasika pada bashanda. Urakasana makara labasikara labashanda. Tuhan, terima kasih banyak Tuhan. Engkau sudah bersabda kepada kami. Dan aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah semua kami yang ada di sini, Tuhan, mengalami kepenuhan, dipenuhi oleh Roh Kudus. Kami ada di gereja di mana dituntun oleh Roh. Lewat firman-Mu Tuhan, hamba-Mu berdoa, semua kami membuka hati dan menerima pencurahan Roh Kudus itu. Sehingga hati-Mu Tuhan ada di dalam hati kami. Dan aku mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara bangkit berdiri semuanya. Sambil engkau persiapkan perjamuan kudus. Engkau angkat tinggi-tinggi tanganmu. Angkat tinggi-tinggi ke sorga. Bapa, aku mau berdoa Tuhan untuk tangan-tangan yang terangkat. Yang ada di bawah, yang ada di balkon ya Tuhan. Bapa, aku mau minta pertama-tama Tuhan. Mereka yang belum mengalami dipenuhi oleh Roh Kudus. Biarlah malam hari ini, oh Roh Kudus Engkau turun dan melawat mereka Tuhan. Biarlah api Roh Kudus itu turun ke atas mereka. Turun ke atas mereka seperti murid-murid di loteng atas ini. Oh penuhi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Api Pentakosta yang ketiga turun. Turun ke atas semua kami. Turun dalam nama Yesus. Turun dalam nama Yesus. Supaya dengan demikian kami akan dibakar dengan semangat ilahi. Pandangan kami, fokus kami akan beralih. Dari fokus kepada dunia ini menjadi fokus kepada Tuhan Yesus. Mari sekarang angkat tubuh Kristus ini dan katakan bersama-sama, aku bersyukur Tuhan karena Engkau sudah memberikan yang terbaik untuk aku, yaitu tubuh dan darah-Mu yang menyelamatkan aku. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang aku mengangkat tubuh Kristus. Aku percaya semua yang ditulis dalam Alkitab itu ya dan amin. Bahwa di dalam tubuh Kristus ada energi ilahi. Dalam tubuh Kristus ada kuasa bilur-bilur yang menyembuhkan dan yang memulihkan. Karena aku percaya, maka aku memakannya dalam nama Tuhan Yesus. Makanlah. Mari angkat cawan. Katakan, inilah darah Kristus. Ini darah anak domba Allah yang sudah dicurahkan untuk menyucikan dan menguduskan aku. Menjadikan aku ciptaan yang baru. Aku percaya ada kuasa dalam darah anak domba Allah, yaitu perlindungan dan keluputan. Aku percaya, aku menerimanya, dan aku meminumnya dalam nama Tuhan Yesus. Minumlah. Mari ucapkan terima kasih-Mu kepada Tuhan Yesus. Kalau Dia sendiri sudah menyerahkan hidupnya bagimu, sekarang maukah engkau juga mengulurkan tangan-Mu untuk orang-orang yang berkekurangan di seputar-Mu? Oh yes Jesus. Mari katakan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur
hanya bagi Tuhanku. Makasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan terima kasih. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Makasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu yang sudah kembali kami terima, menyatu dengan tubuh jasmani kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa, biarlah setiap jemaat yang sudah mendengarkan firman-Mu, mereka akan meresponinya itu. Bukan untuk kepentingan orang lain, bukan untuk kepentingan gereja, tetapi untuk kepentingan mereka sendiri Tuhan. Supaya mereka masuk dan mereka mengalami seperti yang dialami oleh murid-murid. 153 ekor ikan besar-besar yang berbicara tentang kelimpahan segala sesuatu yang Elohim, Allah pencipta segala-galanya sudah sediakan buat kami semuanya. Sebab itu saudara yang kasih Tuhan, mari angkat kedua tanganmu. Pulanglah, lakukanlah apa yang kau dengarkan malam hari ini. Maka kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Kristus Yesus Tuhan Sang Raja Damai, serta kuat kuasa Roh Kudus turun, kata saudara sekalian, menyertai engkau hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Saudara yang percaya diberkati Tuhan, sambut berkat Tuhan sama-sama, katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.